Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Febrian, Ustadz, dari Tanah Abang. Yang sesuai tema malam hari ini, kudu lihat kamu, Ustadz, itu juga hal yang sedang saya coba lakukan, Ustadz. Ingin berubah jadi lebih baik, atau mungkin bisa ya bahasa ininya hijrah, Ustadz ya. Tapi Ustadz, di mana hal yang sedang saya lakukan ini, Ustadz, banyak sekali teman-teman saya yang dulu atau tetangga-tetangga saya tuh seperti lihat saya tuh aneh gitu ya. Mereka tuh lihat, lu jadi sok suci, lu sok baik lah gitulah. Saya sampai gue tuh cuma pengen ikutin apa yang Allah perintahin ke gue gitu. Tapi kok mereka gak seperti itu ya, Ustadz. Bahkan dulu saya yang gak suka jenggot nih, Ustadz. Dulu saya risih, Ustadz, sama jenggot. Tapi sekarang sampai-sampai teman saya bilang, lu miara jenggot kayak ISIS lu. Wah, astagfirullahaladzim. Apakah itu pengaruh dari propaganda orang-orang segelintir orang, Ustadz, sehingga teman saya itu, padahal teman saya itu muslim, Ustadz. Kok bisa bicara seperti itu? Yang saya ingin tanyakan, bagaimana sikap saya terhadap teman-teman atau orang-orang yang mungkin menghina saya atau mungkin aneh dengan sikap saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Febrian. Kayaknya tuh setan nggak demen gitu loh, Ustaz, kalau sama orang hijrah. Foto, Ustaz. Iya. Antum nanti bisa lihat di Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 tuh ada ayat yang mengatakan alif lam mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakul amana wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif lam mim ya Allah doang yang tahu dah. Ya. Ahasiban nas ayutraku ayyakul amana wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira kalau dia sudah beriman dia tidak diuji? Kata Allah gitu kan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah telah uji orang sebelum mereka. Allah uji. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah tuh cuma pengen tahu ujian yang Allah ujikan itu mengenal kamu jujur atau tidak dalam kebaikan yang kau lakukan gitu loh. Ini ujian buat aku. Ya orang akan tanya, dulu Anda nggak berjenggot gitu kan. Orang tanya, ya Allah, lu kenapa? Bilang odolnya bagus, akar gigi nih, bilang gitu sekalian gitu loh. Seruin aja sekalian deh. Gitu. Ente ngefans sama siapa? Bintang film siapa? Ana ngefans sama Rasul. Masya Allah. Sekalian begitu. Dia non muslim. Bilang ngefans sama Tuhannya. Tuhannya bewok. Betul ya, nggak ada masalah sudah. Ada masalah apa? Kan ada yang nanya begitu. You are Muslim? I'm like Jesus. Oh gitu kan? Perlu bangga gitu. Jadi memang sebenarnya kembali ke kita ketika kita tahu apa yang kita lakukan ini perintah, itu kan inner beauty-nya timbul sendiri gitu loh. Memang dari hati yang paling dalam, memang saya begini karena Allah gitu loh. Enggak tadi yang saya katakan tentang bahasa kuda dan orang tua yang menjual kuda. Kadang kalau dengar omongan orang tuh susah. Ya susah sekali. Ya seperti apa? Ya Allah Ustaz, ada seorang wanita mengatakan, Ustaz, saya pengen punya pasangan hidup yang betul-betul dekat sama Allah, Ustaz. Di mana dia penghafal Quran, menghafal sekian banyak hadis, dan orang itu betul-betul takut akan dosa, Ustaz. Saya butuh banget yang seperti itu. Ada, orangnya bewok, ya apa Quran, celana cingkrang, astagfirullah, astagfirullah gitu. Ini orang gimana sih ya, ditunjukin yang sesuai sama hadis malah ogah gitu. Ya memang kalau ukurannya manusia tuh begitu. Ya, ini kan memang perintah waktu sawari fahfuliha. Makanya memang yang paling penting ketika kita hijrah, melakukan sebuah ibadah, tolong jangan melakukan sebuah ibadah tanpa ilmu. Biasakan tuh. Ya, kenapa sih kamu kok pakai kerudung dulu padahal bagusan kebuka loh. Ya Allah, ini karena Allah yang memerintahkan di surat An-Nur ayat 31 tuh. Waliyadribna bihumurihinna ala juyubihin. Allah perintahkan, julurkan kerudungmu menutup bagian dada. Ini perintah Allah. Antum juga dengan celana yang tidak isbal, ya alasannya kan yang penting nggak sombong, bukan masalah sombong nggak sombongnya. Allah nggak melihat kita. Bahkan Nabi mengatakan kullu idharin tahta qadamain an-naru haqqu bih. Setiap kain yang di bawah mata kaki buat laki-laki, neraka lebih berhak. Nah, mungkin dia nggak masuk neraka langsung. Ya, tetapi
dia akan mudah melangkah seperti melangkah ke neraka. Kenapa? Karena nggak syar'i. Orang kalau sudah isbal, bebas bikin dosa kemana-mana. Kalau dia sudah cingkrang, bikin dosa malu. Orang berdosa, astagfirullahaladzim. Nggak jadi dah gitu loh. Jadi jangan dikaitkan langsung neraka, sorga. Karakter-karakter itu akan kita miliki dengan bersunnah. Kita akan paham karakter penghuni sorga gitu loh maksudnya. Allahuakbar. Dan jangan jadi juga kecut Ustaz ya. Maksudnya mau hijrah takut dicoba sama Allah karena hijrah. Jadi terus bismillah ya. Iya, kayak hadis begini. Badal Islam gharib, fasayaudu kama bada fatubalil ghuraba. Ya, al-ghuraba, stranger ini ya. Oh, masyaallah ya. Islam itu gharib, asing, akan kembali asing. Beruntung orang yang merasa asing. Tapi jangan mengasingkan diri gitu loh. Tinggal di komplek, bloknya blok KL yang paling pojok, betul ya. Blok A paling dekat Gapura kalau perlu gitu loh. Biar orang tahu ini sunnah gitu ya. Harus bangga. Masya Allah. Saya masih ingat tuh, ini kisah nyata. Saya masuk ke beberapa gedung instansi di Sudirman Tamrin ini dulu nih. Saya kalau masuk tuh pertama kali 8-9 tahun yang lalu, itu saya disuruh foto mulu tuh. Foto kanan, foto kiri, ke atas. Alhamdulillah sekarang yang moto udah ngaji. Alhamdulillah ya. Sampai dia saya kalau ingat dulu Tat, ya Allah Tat, aneh yang moto Ustaz Tat. Nggak apa-apa ya, kapan lagi foto gitu. Sekarang sih udah hal orang bewok udah banyak di instansi. Alhamdulillah. Rasulullah, oke.